Welcome to Total Politik. Terima kasih masih mengikuti Total Politik hingga detik ini. Dan hari ini gue kedatangan seorang, gue menyebutnya the political high beast gitu. Wadaw. Political high beast ya. Seorang yang sangat melalang melintang di dalam industri politik dan gue banyak belajar dari orang ini. Ya, gue perkenalkan Iman Safei alias Iman lagi. Halo Bung. Terima kasih Bung Iman. Gue terima kasih banget karena gue sebenarnya rindu begini-beginian ya. Gue orang ini sangat berjasa dalam kehidupan gue. Waduh. Sangat berjasa sekali. Gimana? Ya, lu mungkin tanpa menyadari itu dan menurut gue itu cukup mengubah jalan hidup gue dan perspektif gue mengenai apa yang gue kerjakan hari ini, soal konten, soal narasi ya. Apaan sih? Gue nggak tahu. Iman ini yang udah mengenalkan gue dengan Panji Pragiwaksono. Oke, malam itu ya. Ya malam itu Kita dia bersama Bung Faldo ya waktu itu. Iya, kalau Bung nggak salah. Faldo dia ngajak gua dan dia mau pilih panji.com itu kan. Di podcast gua sama Panji dia juga nyinggung cerita itu, tapi dia nggak nyebut nama lu. Kurang ajar emang Anda Panji. Nggak apa-apa. Biasa itu gue sebagai konektor terlupakan tuh biasa lah. Lu udah lama ya kenal sama Panji ya? Kenal sama Panji 2000 berapa ya? 2010-an mungkin paling 2009 mungkin gitu. Grupis gue, percaya nggak lo? Percaya nggak kalian? Ini bodoh amat lah gue malu. Gue dulu grupisnya Panji. Jadi kalau dulu gue kuliah pagi di kendaraan gue selalu nyetel siarannya dia dulu. Oke, di Good Morning Hard Rocker Show, Panji dan Steny. Itu yang bener-bener apa ya? Mungkin menyelamatkan gue ya. Seorang perantau dari daerah dari Palembang gitu, yang kuliah ke Jakarta, yang mungkin pola pikir awalnya nggak tahu, mungkin lu juga ya. Pola pikir awalnya adalah kita anak daerah kuliah ke Jawa, selesai kuliah balik ke daerah lagi, habis itu jadi PNS dan segala macam. Kalau gue nggak mau menaklukkan ibu kota. Nggak mau ya? Oh ya. Kalau gue masuk gue nikah sama orang Betawi. Oh bos. siap. Gue juga gitu dulu awalnya. Oh ya udahlah ya, kuliah di Jakarta biar nanti kalau pulang ke Palembang punya posisi tawar, punya nilai jual yang lebih karena kuliahnya di Jawa gitu. At least lo kalau mau masuk PNS lebih dihitung lah. Bapak gue nggak malu-maluin banget masukin anak. Karena bapak gue PNS ya. Bokap lu PNS ya? Bokap gue PNS dan PNS itu kalau udah cukup tinggi jabatannya, bokap gue waktu itu kepala satu dinas gitu. Itu udah bisa yang level lambangnya kayak Nazi gitu ya. Iya bener. Itu udah bisa kapasitasnya untuk masukin orang jadi PNS, Bro. Apalagi cuman honorer ya, cincai lah gitu. Lulusan Jawa pula. Nah, harapan gue tuh dulu gitu, atau at least masuk Bang Sumsel lah gitu. Ya, referensi lu cuma itu waktu itu, bro. Referensi anak daerah waktu itu cuman itu. Atau lo jadi pemborong, lo jadi kontraktor gitu. Nah, siarannya Panji sama Steny dengan berbagai macam talk show-nya termasuk rubriknya si Rene Suhardono. Rene Suhardono itu pahlawan gue ya, by the way. Kenapa lo ketawa? Umur, bro. Iya, Rene Suhardono tuh pahlawan gue. Itu yang akhirnya mengubah mindset gue jadi anak daerah yang ke Jawa cuman mau kuliah, itu akhirnya terbuka akan segala macam. Wih, ada ini ya. Wah, ada ini yang keren ya. Wah, gaul sama ini asik banget ya. Wih, kerja di sektor hiburan atau informal ini kayaknya happy banget ya, nggak harus kerja kantoran. Nah, itu akhirnya ngeliat. Terus juga Panji itu dulu dia tuh angle-nya atau mindset-nya adalah wah lo harus berkarya. Dan segala macam, termasuk di album-album rap-nya itu ya. Yang tidak laku. Nggak laku ya.
Gue adalah salah satu orang yang dari sedikit mungkin ya yang sangat menikmati musiknya Tapi dia. lagunya waktu itu. bagus-bagus ya. Bagus, Ya, bagus. Melayu itu apa? Wah sebelum itu banyak yang lebih bagus lagi. Banyak ya. Gitu. Gue jatuh cinta sama karya Panji. Gue suka gitu ya. Gue datang ke show-shownya dia dan segala Lu macam. bayar ya, yang dia Iya. bikin tiap Senin apa tiap hari apa? Oh, enggak, itu udah terus-terus. Waktu itu yang masih zaman belum bayar mungkin ya. Gitu yang masih gratisan gitu gue datang. Gue waktu itu lagi mulai kerja jadi tukang foto. Gue ngomongnya tukang foto ya, bukan fotografer gitu. Karena tukang motoin orang aja gitu kalau wedding dan segala macam. Bukan fotografer. Gue foto-fotoin Panji, caper lah gue gitu Ya, ya. lu post di Facebook. Post di Facebook, gue tag dan segala macam. Sering mungkin foto gue agak-agak ya cukup bagus atau mungkin cuman gue yang motoin dia. Akhirnya dinotis sama senpai. Dinotis. Oh iya, coba deh lo bantuin gue deh foto-fotoin gue bayar. Wih. Akhirnya caper kita berhasil gitu. Lu dibayar berapa sama Panji waktu itu, Bro? Pertama kali ya. Satu event gue inget banget 700.000. Wah, Gede. Iya, your first 700 dari Panji kayaknya. Gede 700.000. Abis itu terus ikut kemana gitu. Ngobrol, ternyata cocok nih ya obrolannya nih bocah nih obrolannya pas nih sama gue. Mungkin dia berpikir waktu itu seperti itu gitu. Akhirnya kita ngobrol cukup sering gitu. Waktu itu juga ada Pangeran Siahaan. Oh iya. Ketemunya di situ juga. Provokatif ragu. Belum. lagi nih. Tunggu. Pangeran Siahaan diambil Panji dari provokatif atau dari mana? Tidak. Pangeran Siahaan dan gue tergabung dalam sirkusnya Panji lah ibaratnya dulu. Gue jadi geli. Enggak, sekarang kan orang-orang ini udah jadi tokoh-tokoh besar jaim semua, Bro. kami sampai Pange itu sampai bilang Panji Boys kan gitu. Jadi di bandnya dia, gue tukang fotonya. Pange adalah backing vokalnya. Backing rapper. Lah serius lo cari video-video Panji zaman lama gitu. Pange itu backing vokal. Gitu. Jadi backing vokalnya Panji. Backing vokal Panji, backing rapper lah awalnya. Tapi sekali-sekali dia nyanyi gitu. Nah, itu belum stand up ya Panji ya? belum. Nah, akhirnya kita sering jalan-jalan, sering keliling, sering ngobrol. Ada obrolan yang akhirnya ini seru nih kayaknya kalau di follow up dilanjutin nih. Obrolan warung kopi tapi ada sejarah, ada politik, ada isu-isu sosial. Akhirnya kita exercise bikinlah itu provokatif proaktif, bikin pilot, tawarin ke Metro TV, jadi barangnya. Ada Jefflo segala ya waktu itu. Jefflo, Andari Agustin, Ronald Surapraja, Ronald. Raditya Dika. Ya. Lo bayangin Raditya Dika dulu. Panji Boy juga ya? Nggak tahu ya. Cuman waktu itu dia host kami gitu. Ya. Raditya Dika dulu ngomongin politik, ngata-ngatain politisi di TV nasional live gitu. Saya nggak ada YouTube-nya lagi tuh ya. Kalau dicari-cari susah banget. Sebelum dia akhirnya sekarang jadi Bapak Pembina Jomblo. ya gitu ya, dan nggak mungkin ngomongin politik gitu. Tapi dulunya dia ya itu host provokatif proaktif gitu. Jadi ya itu gue kenal sama Panji. Jadi sampai Panjang ya. sampai sekarang dan segala macam gue selalu manggil dia bos gitu karena dia ya always my boss gitu ya, selalu jadi gue anggap sebagai bos gue gitu, orang yang mungut lah ibaratnya gitu ya, mungut gitu. Kalau nggak ada dia ya itu bos pertama lu ya kali ya? Bos pertama gue ya? Iya, sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kemarin walaupun mau dia agak-agak mungkin dianggap sebagian besar orang aneh dan segala macam gitu ya. Apalagi pas Pilkada DKI kemarin gue tetap ya udahlah gitu ya. Ajak ngobrol aja. Toh kalau ngobrol juga fine-fine aja sebenarnya gitu.
Ya apapun itu ya, kalau diobrolin kan sebenarnya ya. Gua nggak tahu cerita lu sedalam itu sama Panji, Bang. Iya. Dalam banget ya ternyata ya. Bukan hanya kita kenal doang. Iya, dan gua segala kira lu macem. kenal gitu aja, dan ternyata dia juga mengubah hidup lu ya. Iyalah. Iya. Gitu. Jadi ya kalau lo bilang tadi, wah gue sangat ini karena mengenalkan dia sama Panji. Gue tuh karena Kenal Panji makanya hidup lu makanya juga begini berubah. Ya, gitu. ya, ya, Kalau enggak mungkin gue di Palembang jadi PNS atau jadi pemborong gitu. Udah kabit lu sekarang. Iya, anjay, siap. Begitu, bro. Ini yang terbaru beli barang apa, bro? Hah? Yang lagi nge-hype, bro. Gua mau kayaknya gua mau konsultasi beli barang-barang ke lu aja. beli barang tuh sekarang gue lagi ini ya, maksudnya Menahan karena corona atau gimana? oh iya udah pasti goyang bro gitu. Kalau bisnis yang gue jalankan sekarang bisnis jasa memang ada bukan isu ya, ada fenomena virus corona ini memang cukup goyang ya. Apalagi gue punya satu bisnis training public speaking namanya Speakul kan. Speakul ya. Yang memang kerjaannya bikin training Ya. 15 sampai berapa puluh orang dan segala macam gitu, BUMN dan perusahaan-perusahaan ya udah pasti cancel semua gitu. Nanti ya di postpone ya. Mudah-mudahan postpone ya bukan cancel gitu. Ya tapi akhirnya sampai ya at least 2 bulan gue harus mengencangkan ikat pinggang nih intinya gitu. Terus juga kalau di bisnis agency gue sekarang, advertising agency memang mungkin ya nggak terlalu ngaruh, cuman ya adalah sedikit-sedikit gitu. Apalagi ada beberapa klien yang jualan tiket gitu misalnya, gitu-gitu pasti terpengaruh gitu. Lagi aduh bro pusing nih gitu. Yoi. Tapi ya belanja dikit boleh lah ya. apa bro? Lu share dong yang terbaru lu beli ini. Karena gue ketemu sama junior gue di UI, anak-anak yang masih mahasiswa sekarang. Dia ngomongin iman lagi itu kan pasti soal barang-barang tren gitu ya, yang high bis gitu. Barang-barang yang balas dendam lah ibaratnya gitu ya. Karena dulu nggak bisa beli, sekarang dibalas semua. Iya kalau sebelumnya gue rajin sekali menghabiskan uang untuk sepatu ya. Ya, Air Jordan lu banyak banget. Iya, untuk sepatu walaupun juga sebenarnya menurut gue jadi bentuk investasi karena kalau dijual lagi harganya kadang-kadang lebih tinggi gitu daripada harga baru. Itu bisa kayak gitu. Oh sering sekali, sering banget. Udah sering lu mengalami Air Jordan lu? Sering banget. Ada Jordan Off-White, Air Jordan 1 Off-White yang gue beli 17. Sekarang kalau beli baru 65 juta. Secondnya 40 juta. Kalau gue jual sekarang. Gila. Gitu. Jauh kan. Gitu. Tapi gue nggak mau jual. Prinsip gue kalau yang kayak gitu, kapan lagi gue bisa punya barang beginian kecuali kepepet-pepet banget. Itu ada relevansi nggak sama pekerjaan lu sebelum kita masuk ke pekerjaan lu nih? Kalau relevansi yang pekerjaan sekarang mungkin langsung enggak ya. Kalau si sneakers ini gitu. Beda kalau misalnya dulu gue cukup gila untuk sering beli jam mewah misalnya gitu ya. Kayak Rolex, AP, Panerai dan lain-lain itu cukup gila karena gue pertama kali beli Rolex itu waktu gue masih jadi pegawai cukup biasa gitu ya di salah satu agensi sosial politik. Gaji gue masih 7,5 juta. 7,5 juta. Udah beli Rolex ya kan? Gue beli Rolex. Gokil. On purpose. Kalau kata ada salah satu mentor gue ya, dia bilang gini, Rolex itu adalah barang pertama yang dibeli oleh lelaki ketika sukses. Nah, gue belum sukses masalahnya. Dan barang terakhir yang akan dia jual ketika gagal. Iya mungkin. Tapi masalahnya waktu itu gue belum sukses. Udahlah. Belum dong. 7,5 juta. 7,5 juta. Akhirnya gue harus minjem sama orang tua gue dan lain-lain gitu. Lu akhirnya beli Rolex yang apa bro? Gitu. Deep Sea. Sidular namanya. Itu harganya dulu gue mau beli gara-gara waktu itu harganya bagus dapatnya 95 juta.
Mahal tetap aja ya. Ya, mahal, bro. 7,5 juta tuh sebenarnya beli G-Shock yang 2 juta aja tuh udah mahal gitu. Tapi balik lagi, ini ada tujuannya. Yoi. Gue beli waktu itu karena gue tahu. By the way waktu itu gue udah masuk ke industri ini ya, ada berhubungan sama politisi atau sama bapak-bapak yang ya begini om-om gitu. Ya, om yang bercandanya garing ya. Sehingga gue harus punya satu barang gitu yang Connect tuh mereka ya. connect mereka dan story-nya banyak. Oke. Barang-barang om-om yang bisa bikin connect dan story-nya banyak tuh menurut gue yang ini adalah mobil. Mobil. Ya kan? Wah, punya mobil ini wah dan segala macam, apalagi mobil klasik atau apalagi mobil yang agak mewah. Cuman jelas jauh ya mobil gitu ya dari kemampuan gue gitu. Akhirnya ngelihat apalagi ya yang ini jam tangan. Jam tangan ya. Jam tangan. Jam tangan itu sangat banyak yang bisa diobroli dari sebuah jam tangan ya, dari mulai story, movement, mekanisme dan segala macam sampai harga jual, sampai siapa yang make dan Iya, lain-lain. belum lagi gitu. cerita personal lu gitu. Belum lagi cerita personal gitu, banyak pasti gitu. Jadi waktu itu gue akhirnya memutuskan beli Rolex dalam waktu cepat, memang dinotis sama orang-orang yang gue target gitu kan. Wah, punya loh. Gila, gimana nih gitu. Ya gitu deh, gitu kan. Ya murah lah, beli di ini pasar gelap gue bilang aja gitu. Intinya alasan yang bisa bikin orang percaya bahwa kita beli yang beneran gitu ya kan. Kalau KW cepat banget ketahuan di dalam circle itu ya. Ketahuan. Bapak-bapak itu tahu gitu. Apalagi banyak yang pegang dong. Nah pas KW itu akan terasa pas lo pegang. Pas lo pegang beratnya itu tuh kerasa yang mana. Bahkan ngelihat aja ketahuan ya. Ada beberapa jam KW yang akhirnya yang harganya udah bisa 20 juta gitu ya. Ada loh jam KW 20 juta harganya. Itu nggak ketahuan. Karena luarnya tuh exactly Rapi the same banget gitu ya. Tapi mesinnya kan yang bikin mahal kan mesin. Ya. Gitu. Movementnya. Nah akhirnya gue beli. Wah jadi di notice, terus gue akhirnya waktu itu langsung wah lo jadi embed timnya si ini deh, klien gue pejabat waktu itu. Sama pejabat itu juga akhirnya ngobrol ini itu gitu kan. Terus juga di Twitter pun akhirnya gue bahas tentang jam ini. Waktu itu gue jadi salah satu orang yang kalau nanya jam juga gue ladenin dan terkenal juga. Oh Iman yang ini jam tangan waktu itu kalau zaman dulu itu. Iman jam tangan. Sama gitu. handphone sekarang. Iya, atau Apple kan zaman dulu. Tapi kalau handphone ya banyak lah yang punya Pakai gitu. Xiaomi yang gua tanya. Ada tuh. Iya. Keren tuh. Xiaomi. Banyak yang teracuni gara-gara omongan gue itu ya, Xiaomi. Gua nggak tahu apa namanya. Mi Note 10 Pro. Nah, ini gua baru tahu nih Mi Note 10 Pro, tapi yang gua tahu itu adalah Xiaomi yang paling mahal. Iya, 7 juta. 7 juta. Kameranya kalau siang lebih bagus dari iPhone. Yoi. Iya, kalau lagi terang gitu. Dan 7 juta doang. Gue pernah bro ke satu tempat gitu ya sama temen gue. Temen gue itu lagi antri gitu, tangannya dia taruh di dinding gini kan. Lagi antri gitu. Tiba-tiba ada orang dari belakang megang jamnya. Oke. It's a nice watch gitu kan. Iya. Di Singapura. Abis itu gue baru tanya, jam lu apa bro? Gitu. Ternyata ini Rolex Submarine. Oke. Yang sekarang jadi FYI ya, Submarine, GMT Master, Rolex yang sebenarnya Rolex pasaran gitu ya. Yang lo kalau ke mall itu akan sering banget menemukan barang itu gitu, Submarine gitu. Cuman ya memang jadi kayak apa ya ibaratnya sekarang ya. Itu kayak Toyota kan sebenarnya Rolex. Nah, ini nih Toyota. Lo bayangin Innova yang laku banget gitu tiba-tiba sama Toyota Astra, Innova itu dibatasi jumlahnya. Gitu. Mobil yang Biar eksklusif itu ya, se-oke itu sebenarnya tiba-tiba dibatasi jumlahnya gitu. Akhirnya jadi mahal kayak Jimny sekarang kan, Jimny yang baru kan. Dia sebenarnya mobil 300 juta tapi ada yang jual sampai 700, 500. Gara-gara kuantitinya sedikit. Quantity. Nah, itu yang terjadi sama Rolex sekarang, Rolex Submariner terutama ya, Submariner atau GMT Master gitu.
nggak spesial banget itu jam sebenarnya gitu. Harganya juga baru paling 115 atau 100, ya mungkin 135, 150 Gua ya cek sekarang. waktu itu 130-an. Ya, itu. Gua langsung Google kan. Ya. Cuma sekarang kuantitasnya sangat-sangat terbatas, rilisnya sangat-sangat sedikit ya. Nggak tahu, mungkin Rolex ini mulai khawatir dan ngelihat tetangga-tetangga barunya gitu, kayak kan produsen jam macam Richard Mille gitu kan sebenarnya barangnya baru biasa gitu ya, nggak ada history dan segala macam. Cuman mereka akhirnya mahal gara-gara apa? Kuantitasnya sangat terbatas, limited gitu. Nah, mungkin akhirnya Rolex berpikir seperti itu ya. Akhirnya dibikin kuantitasnya si jam yang tadinya pasaran ini dibikin sedikit gitu. Jadinya sekarang kalau lo mau beli Submariner gitu, pertama kalau lo ke counter ya, lo harus punya history dulu atau lo punya kenalan. Akhirnya lo baru bisa beli, atau kalau lo mau bener-bener orang yang baru, lo ngantri berapa tahun gitu. Oh, pakai kayak berangkat haji dong ya? Iya bener, exactly. Jadi gue punya history di Time. Setahun kurang lalu ini, jadi hampir ulang tahun dan gue akan menunggu hari hanya nih. Hampir setahun yang lalu gue ke situ, gue beli GMT Master 2 Batman namanya, yang biru hitam. Itu harganya kalau nggak salah ya, gue sampai lupa gue harganya. Kalau nggak salah harganya 150-an. 150-an. Gue beli aja gitu. Tapi barangnya baru keluar setahun lagi. Oh, Gue udah punya record loh di situ. pre-order gitu ya? Nah, udah bayar. Bukan pre-order. Pre-order udah bayar. udah bayar. Tap 150 lah, taruhlah 150. Kenapa gue tetap mau beli? Karena nanti nih tahun ini bulan, kalau nggak salah 2 bulan lagi ya, saat barang itu keluar dapat di tangan gue, itu harganya tuh udah gue lepas 200, itu cepet gitu. Jadi memang nih barang ini banget. Ini gitu sekarang. memang lu itu bisnis lu informasi ya bro ya? Ya benar. Itu cerita-cerita kayak gini yang membuat lu terkonek begitu kuat ke beberapa kalangan elit ya. Dan gue akan sebut karena lu udah sering posting gitu, misalnya dengan Bang Sahroni gitu misalnya. Oh dia elit ya sekarang ya jatuhnya. Elit dan sangat image-nya sangat glamor gitu loh. Enggak, glamor itu kan di tengah mainstream narasi politik yang merakyat, orang menganggap politisi itu nggak boleh glamor bro. Tapi dia jadi berbeda karena dia glamor. Glamor tapi tetap akhirnya orang suka. Iya gitu suka kan? gitu. Kan banyak orang yang politisi glamor malah dibully dan segala macam. Tapi kalau dia enggak, orang senang. Iya. Gitu. Dan malah ngikutin. Betul. Ini apalagi nih mobilnya si abang ini nih. Betul. gitu. Betul gitu. Ya, itu gimana? Apakah karena informasi yang lu punya itu? Iya. Ya akumulasi dari semuanya lah, akumulasi dari segala macam informasi, dari segala macam knowledge dan pengalaman sih sebenarnya. Jadi kan gue nggak mungkin juga kosongan bisa kenalan dan memperkenalkan gue sebagai si A ya sebelum gue melewati step-step tertentu gitu ya. Ya udah pasti ada step yang kita lewatin lah, nggak tiba-tiba gue bisa, kalau misalnya gue ketemu ketua DPR gitu misalnya, Bu saya ini gitu. Enggak. Masih. Yang mana? Yang ketua DPR lama. MPR sekarang. Oh iya ya. Ya berteman lah masih berteman. Temenan gitu. Ya ada step-step yang harus dilewati, harus beberapa tahun gitu. Dan gue starting dari tahun 2011 loh. 2012 loh gue kerja beginian gitu. Ngurusin politik. Iya, lebih tepatnya marketing politik ya. Kalau orang bilang Iman konsultan politik, oh tidak. Ya, marketing, iya. Konsultan politik tuh Yunarto Wijaya, ya kan? Burhanuddin Muhtadi. Iya. Kalau gue tuh marketer gitu, orang agensi lah, gue ngomongnya agensi. Karena dari dulu gue pertama kali kerja juga kantor gue tuh bentuknya agensi politik, punyanya Mas Ipang Wahid kan. Itu agensi Fascom namanya. Dan ya pertama dulu ada agensi politik Fascom namanya. Dan itu menandakan sebuah era baru industri politik di Indonesia. Betul, Ipang Wahid tuh pionir ya jadi ininya. Gitu. Kalau di
konsultasi politik yang berbasis survei ada Saiful Mujani. Ya. Nah ini ada Ini generasi selanjutnya. enggak, Ipang Wahid itu dari yang marketer, marketing politik kayak gitu. Paradigma baru lah ya di dalam perkembangan industri. Kalau kalian ingat dulu pertama kali PKS keluar dengan partai keren sekali dan segala macam tuh Ipang Wahid dulu dengan Faskomnya. Apa PKB dulu ya. PKS dulu, PAN juga, PAN tuh pertama kali yang rebranding seru-seruan juga Ipang Wahid dan Faskom. Indonesia Hebat, PDI Perjuangan, ya sampai Jokowi yang terakhir gitu. Dan memang apa namanya? Ya gua tumbuh di situ gitu dari Apa rules-nya bro untuk bertahan di situ? Lu kan udah cukup lama tuh bertahan di dunia ekosistem ini gitu. Oke, rules-nya adalah sebenarnya gini. Nggak mudah gitu loh bro. Rules-nya adalah lo nggak bisa jadi konsultan marketing politik tok. Oke. Ngerti nggak maksud gue? Ya. Lo nggak bisa kerjaan lo cuman ngurusin politik aja, gitu. Karena kalau lo ngurusin politik aja, lo terpancing jadi ya dunia politik, ide-ide politik, cara berpromosi yang politis dan segala macam. Nggak akan bagus pada akhirnya. Makanya gue bilang kenapa tidak boleh hanya di politik aja. Lo kerjaan lo sebenarnya adalah memang orang agency aja gitu, atau orang marketing aja, gitu. Jadi ngerjain semuanya gitu. Mas Ipang itu waktu dia ngerjain, waktu dia bikin konsultan marketing politik itu dia tetap jadi sutradara iklan nomor 1 di Indonesia, gitu. Tetap punya production house sendiri yang ngerjain Indomie, yang ngerjain apapun itu iklan-iklan yang seru gitu. Makanya akhirnya gue juga memposisikan diri gue tuh sebagai ya orang iklan aja atau orang branding apalah itu aja gitu. Jadi ngerjain iklannya produk, ngerjain personal branding, ngerjain video-video seru, ngerjain web series, ngerjain apapun itu, startup dan lain-lain. Tadi lu sempat di obrolan kita tadi lu sempat bilang bahwa gua ini orang jasa. Gitu. Iya, kalau agency kan sebenarnya jasa bro, gitu. Agen lah namanya gitu ya. Lo ya atau agency itu sebenarnya calo, calo with value lah ibaratnya gitu loh. Calo with value. Jadi lo nih advertising agency. Advertising agency itu basically lo menghubungkan antara pengiklan gitu ya, orang yang mau bikin iklan sama misalnya orang yang syuting, production house gitu. Di tengah-tengahnya ada agency ngatur segala macam. Oh lo harus bikin iklan yang begini ya, ini idenya yang begini ya, bla gitu. Baru nanti oke, setuju yang iklan, oke kita syuting ya gitu sebenarnya. Kebetulan agensi sekarang banyak yang jadi production house kalian gitu. Itu sebenarnya sekarang, dulu belum ada pas gue bikin rekreasi itu belum. Oke. Gitu, masih dalam patron yang tradisional, agency sendiri, production house sendiri. Nah sekarang waktu itu gue bikin rekreasi udah hybrid langsung gitu. Ya sekarang akhirnya banyak yang ngikutin itu. Basically memang jasa karena ya core utamanya menurut gue di agency adalah memang client service, gitu. Makanya anak agency itu yang biasanya akan mentereng gitu ya. Ya kalau misalnya yang anak kreatifnya oke lah gitu, dia jadi kreatif yang jago dan segala macam. Tapi tetap jiwanya seniman lah. Tapi yang benar-benar core agency beneran tuh ya anak-anak client service-nya AE. SAE, AM, ujungnya account director. Garis gitu. Depan ya. Iya. Terus kalau lo lihat tokoh-tokoh periklanan yang akhirnya bener-bener sampai ke puncak, misalnya jadi kepala Bekraf, Pak Triawan Munaf, bapaknya penyanyi idola kita itu bukan kreatif, itu account. Oke. Itu account basicnya gitu. Bisnis ya. Yang bener-bener seninya tuh lo ngurusin klien, lo dimarahin klien, lo lo dengerin maunya dia apa, habis itu lo pergi ke anak kreatif, lo harus brief kreatif, lo dimarahin sama anak kreatif.
lo gue nggak bisa ngerjain begini, lo kira-kira dong kalau nerima kerjaan. Wah, Dimarahin kanan kiri ya. dimarahin kanan kiri, itu seninya di situ. Gitu. Kerjaan yang di sini tertunda, lo harus ngomong sama klien, Pak, sorry banget ini sih. Gimana lo ini? Gue potong ya duit lo. Janganlah Pak, ini gitu. Seninya tuh di situ. Nah, Dan lu masih banyak corporate ya di sini ya. corporate 90%. 90%. 90% 10% politik. ya adalah sedikit gitu. Dan ini beda sama akhirnya pasca gue tidak bersama salah satu media yang gue bikin Ya, itu. nanti kita cerita itu, Pak. Itu gue akhirnya juga gue pribadi sih sebenarnya juga dan dibantu beberapa tim gue juga akhirnya handle beberapa politisi gitu untuk kita handle personal brandingnya day to day gitu. Ya, itu kerjaan yang sangat melelahkan itu, Bro. Melelahkan, tapi bagi gue mengasihkan sih. Kenapa bagi gue mengasihkan? Apalagi ngurusin day to day, apalagi orang yang berpengaruh. Ya. Dan orang yang punya hobi sama kayak lu kayaknya. Iya. Karena gini, apa yang lo bikin, apa yang lo tulis, apa yang lo akhirnya formulasikan itu bisa benar-benar langsung dieksekusi dan bikin berubah kebijakan gitu. Iya kan? Gue misalnya kan gini, kita sebagai konsultan kan harus kasih saran, Pak ngomong ini, Pak ini isunya lagi ini, Pak isunya lagi ini, Bapak jangan ngomong ini karena ini lagi begini. Nah gitu. Jadi sampai sedetail itu gitu loh. Jadi gue tuh kan gini ya, gue tuh kan masih ada lah jiwa-jiwa aktivisme sedikit walaupun gue nggak pernah jadi aktivis ya. Karena pernah kerja sama bos itu ya. Gue melihat Bos yang nasionalis itu. gue kalau ngelihat sesuatu yang nggak bener gitu dan lain-lain, apalagi kalau kita aktif di Twitter atau di sosial media ngelihat yang nggak bener gitu kan, saat merumuskan formula kebijakan untuk klien kita, ya kita masukin yang begitu-begitu gitu. Nggak bisa brengsek jadinya karena dari hatinya udah begitu gitu. Iya, memang hatinya. Alasan biasanya akan bentrok kalau orang, wah tapi kan politisi tuh maunya ini. Nah, enaknya sekarang adalah gini, alasan gue ke klien-klien adalah, Pak, jangan ngomong gini. Tapi kan ini, ya kepentingan politis ya. Tapi kan ini. Kalau lo ngomong gini, lo akan dihajar sama netizen segala macam. Nah takut mereka. Takut mereka gitu. Gue tinggal bilang, Pak ini nggak populis. Ngomongnya yang begini ya sedikit gitu. Walaupun ini juga ada kepentingan lo sendiri, tapi harus digabung sama ini. Atau at least jangan lo omongin gitu. Karena kalau lo omongin, lo akan dihajar atau gitu. ngumpet aja lo, udah nggak usah. Begitu. Nah, gue juga pernah ngalamin lah kerja kayak lo, bro, yang menemani day to day gitu ya. Dan kita pernah ketemu ya di salah satu gedung gitu ya. Iya, tanpa sengaja gue ada. Ada ini. Gitu. Gila. Kalau gue kan nggak RI berapa waktu itu? Anjay. Jangan bro. Udah RI loh. Ini juga dulu ininya pasukannya nih. Siap. Udah gue akuisisi semua. Ya. Jadi apa ya yang buat gue melelahkan itu? Menurut lu nih, lu pasti ngalamin juga. Elit-elit ini kan kita nggak tahu cara berpikirnya bro, kadang-kadang. Nah tiba-tiba kita nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba manggil. Gue pernah udah nyampe kasur di telepon. Oh gitu. iya. Nah gue udah dari pagi di situ, lu nggak ngajak ngobrol. Iya. Jadi kadang-kadang menunggu gitu kan. Iya. Terus kedua, orang-orang kawan-kawan gue yang punya jiwa-jiwa ningrat ini pasti drop dengan sendirinya, berceceran lah dengan sendirinya. Karena lu nggak bisa tiba-tiba. Gue kemarin sama salah satu pejabat yang gue sempat yang masih bahkan sampai hari ini gue masih kerja bareng gitu ya. Gue disuruh jagain tas bro, jagain tas. Iya. Gue dengan senang hati melakukan itu, dan gue kebayang nih kalau teman-teman gue yang achiever IPK 3,99 gitu ya,
yang anak pinter di kelas yang duduk paling depan, kalau udah duduk paling depan ada teman nyontek ngadu guru gitu kan, nggak akan rela melakukan itu gitu loh bro. Lo harus bangga lo sebagai tukang jagain atau tukang bawa tas, karena kalau kita lihat recordnya banyak sekali tukang bawa tas Tas itu yang jadi orang yang jadi bro. orang gitu kan. Iya, Setia Novanto, Bapak Hasto, Bapak Hasto, Cahyo, Saifullah Yusuf, Caimin, Caimin. tukang bawa tas semua gitu. Iya, Atau supir. Setia Novanto supir kalau nggak salah. Gitu. Memang jadi di industri kita ya lebih spesifik lagi di bidang kerjaan kita, kerjaan client service politik gitu ya. Client service-nya aja udah kayak pembantu gitu sebenarnya gitu ya. Apapun yang klien mau, kita harus akomodir, tapi harus sesuai sama ya gimana yang misalnya gini. Job desk kita sesuai kontrak ABC gitu. Tiba-tiba klien mintanya DEF. ABC DEF gitu ya. Ya gimana caranya DEF-nya ini harus kita akomodasi tanpa kita merugikan kontrak yang atau misalnya job desk yang udah kita ini. Bisa kok. Bisa gitu, bisa diatur Dan gitu. nggak bisa kaku-kaku banget Nggak ya. bisa kaku. Udah kayak pembantu gitu ya. Apalagi sekarang di politik. Lo dealing pertama sama orang-orang gede gitu ya. Orang-orang gede ya, Paling nggak udah merasa gede lah kalau merasa pulang gede, ke daerah pemilihannya yang datang 1.000 orang gitu kan. merasa punya duit walaupun juga kalau dibandingkan sama korporat nih duitnya nggak gede-gede banget juga gitu, cuman mereka udah punya duit dan ya pride-nya tinggi lah ibaratnya Punya gitu. kuasa ya. Dan jadwalnya memang padat juga ya. Iya gila banget tuh. Jadi ya itu tadi udah kayak membantu, terus juga ya lo harus mengikuti sama keningratan mereka gitu ya. Harus nunggu, harus ya dipanggil kapanpun, langsung menghadap. Iya, gue udah gitu. naik kasur tuh sering tuh. Ya gue sering banget, kita nggak pulang tuh sering gitu kan, nungguin dia aja gitu, tidur di mobil dulu sering gue, gitu. Lu pernah tidur di mobil juga? Pernah. Apalagi kalau pilkada, Iya. gitu. Bahkan gue pernah dengar dari lu juga ada seorang senior yang memang ningrat, tapi rela juga bawa-bawain sepatu. Rela yang Karena memang itu profesi gue. memang itu profesinya kita bikinin minum, itu yang senior gue itu bikinin minum, bawa sepatu, terus ya misalnya ini rekomendasiin tukang urut, bener gitu. Gue juga sampai sekarang gitu akhirnya, gue rekomendasiin tukang bekam, gue rekomendasiin ini itu, jadi full service aja gitu. Iya. Value-nya memang kita harus ngasih value yang emosional. Dan itu nggak ada pelajarannya di sekolah ya. Nggak ada di korporat juga nggak ada value emosional gitu. Karena hal-hal yang priceless seperti itu kan yang sebenarnya, karena lo mau berkarir di industri politik ini kan juga sebenarnya banyak hal-hal yang abstraknya gitu kan, gitu. Yang lo apa namanya, bisa jadi memang intinya misalnya lo mau cari duit segini gitu, tapi tiba-tiba lo akan dapat yang gimana gitu loh. Iya. Itu kan sering terjadi kan. Makanya banyak yang akhirnya switch side gitu ya. Iya. Jadi politisi juga. Iya, gitu. akhirnya. Banyak banget. Banyak banget kawan gue juga ada. Ya, kawan gue senior kita, kawan kita tadi gitu kan, switch side semua gitu. Gue sih sampai sekarang, ya tawarannya gila, pasti ada dong gitu kan. Gue dapat tawaran mulai dari jadi pengurus, dibayarin, dimodalin untuk nyalek, mau di grooming jadi calon kepala daerah. Apalagi di kampung lu, Anda kan anaknya pesohor. Enggak. Nah, itu tuh banyak ya. Wah, Iman tuh anaknya siapa dan segala macam. Bapak gue tuh memang birokrat senior gitu ya. Tapi dia bukan politisi. Jadi once dia sekarang pensiun, Udah pensiun ya bro? udah nggak ngapa-ngapain. Oh nggak gabung partai Enggak. jadi kepala daerah? Enggak. Kerjaannya tiap hari nelponin anak gua aja. Ya, ngurusin cucu ya? Iya, mana nih cucu gua, mana nih cucu, kayak gitu. Jadi nggak ada gitu. Dan gua juga nggak mau memanfaatkan
nama bokap gue, walaupun dia cukup terkenal sebagai birokrat sebenarnya. Ya, birokrat di daerah kan Iya. tahu sendiri bro. Nih biasanya nih ya. Iya. Kalau anak pesohor di daerah, kalau misalnya dia mau, ini nggak salah sih sebenarnya. Ini privilege saja. Kalau mereka mau memanfaatkan kesohoran bapaknya itu, gitu, memanfaatkan keterkenalan atau kekuasaan bapaknya, biasanya di nama belakang mereka itu adalah nama depan bapaknya. Oh, Ngerti nggak lo? Iya. Ya. Contoh, sebut aja lah. Ini balik lagi ya. Ini nggak salah sama sekali gitu. Ini memanfaatkan emang lo anaknya gitu. Contoh, Dodi Reza Alex Nurdin. Iya. Ya. Gitu. Disebut semua ya. Disebut semua. Itu Sumatera ya. Gue nggak tahu. Kalau Jawa sih nggak. Kalau Jawa sih kayaknya kalau misalnya Udah tahu sama tahu aja. kalau nama belakang bapaknya Megah gitu ya udah pakai nama belakangnya aja kayak Yudhoyono gitu ya. Iya. Agus Harimurti Yudhoyono cukup. Cukup. Gitu. Dan istri juga kayak gitu ya bro. Istri gitu. Pakai nama depan bapaknya. Jadi Kalau istri nama depan suaminya bro. iya benar. Ya banyak lah anak-anak teman-teman gue yang anak-anak pejabat di Palembang itu namanya sebenarnya apa? Tiba-tiba jadi nama panggilannya plus nama depan bukan nama depan bapaknya. Nama lengkap bapaknya. Gitu. Nah, gua enggak. Gitu. Gua ya nama marga gua Syafi'i gitu. Gitu. Kalau gua mau ini nama bapak gua ya Iman Aulia Akbar Syafi'i gitu, nama bapak gua Aulia Akbar Syafi'i. Oke. Cuman gua Iman Syafi'i aja. Tapi orang udah tahu lah, bro. Nah, untuk alhamdulillahnya ya gue sih seneng ya. Orang taunya ya dari gue sendiri gitu. Karena gue bukan nggak ada privilege langsung dari bokap gue yang akhirnya gue manfaatkan sekarang gitu. Kayak gue kenal sama akhirnya gubernur gitu. Ya karena gubernur Sumsel itu kenal gue sekarang tuh gara-gara gue bawain acara di Metro TV dulu. Oke. Ini anak Palembang segala macam gitu. Oh ternyata anaknya sih nih gitu. Oh. Kayak gitu. Dan malah net worth lu hari ini mungkin lebih gede daripada orang tua lu kayaknya ya bro. Harusnya iya. Iya. Harusnya iya. Gitu. Alhamdulillahnya. Ya tapi ya gue begitu karena bokap gue begitu gitu. Dan bokap gue berdiri sendiri juga nggak sama bapaknya. Lu kan udah nyaman nih bro dengan job-job corporate ya. Job-job corporate apa namanya branding produk gitu ya, marketing produk. Apakah gue bisa bilang nggak karena darah orang tua lu yang birokrat inilah makanya lu selalu punya ketertarikan dengan politik? Oh enggak, kalau soal politik justru bapak gue mungkin birokrat tapi dia nggak politik ya, makanya gue bilang itu. Kenapa gue suka sama politik karena dari kecil tuh gue ini aneh memang, gue memang doyannya baca koran sama nonton berita gitu ya, nonton berita. Dari kecil udah om lu ya. Wah gue tuh pas pertama nonton dulu yang soal 98, masih kelas berapa SD gitu ya. Wah itu gue keren banget, wah lihat-lihat sidang MPR tuh kayak, wow dan segala macam gitu loh. Mulai kuliah, mulai SMA, mulai kuliah ngelihat yang kayak ngelihat Century dan segala macam itu kan kayak walaupun isinya brengsek semua gitu waktu itu ya kita lihat, cuman menurut gue ini kayak gue nonton sinetron. Iya. Jadi gue ngelihat kayak model dulu di Century itu kayak model Bambang Susatyo, Ganjar Pranowo dan segala itu kayak bintang sinetron menurut gue. Oke. Gitu. Entah kenapa ya gitu ya. Entah kenapa kayak bintang sinetron. Jadi once gue ketemu mereka in real life, apalagi kenalan tuh senang banget gue gitu. Terus ngomongin nih, orang ini dulu nih gue ngeliatin nih gitu. Terus ngomongin soal itu tuh demen gitu karena ngeliatin ya memang politik Indonesia ya politik secara keseluruhan di berbagai macam negara gitu memang jelas kalau lo dalami lebih seru daripada yang di serial gitu. Bahkan di Netflix tuh banyak banget sekarang serial politik ya. Itu aja masih dikurang-kurangin lah ibaratnya gitu. Misalnya lo kalau mau cari yang paling seru sekarang apa sih? Lo nyari yang in real life ya lo perhatiin aja
Malaysia paling deket. Iya. Gimana nggak dramanya? Jagoan, Bos. Drama. Lu ngikutin juga ya Iya. Malaysia ya? Terdrama Iya, kan iya, itu iya, maksudnya iya, gitu iya. loh. Cocok lah drama-drama Melayu gitu. Drama Melayu banget itu kayak ya elah lo gini amat. Iya gitu kan. Kayak ya elah bro, lo opera sabun banget gitu. Itu kawan lu kan Seth Sadik kan? Iya. Dan dia bertahan, Bro. Dia Bikin bersatu. lagi Bro. ya bersatu. Iya. Gitu. Walaupun dia ditinggal sama dokter M, ya kan? Indonesia juga nggak kalah seru sebenarnya. Lo mau dari tataran pilkada daerah yang bupati sampai presiden kan keseruannya luar biasa. Makin lo masuk ke dalam tuh makin wah gila, anjrit gitu. Jadi lu kayak melihat serial aja ya? Iya. Dalam hal ini ya. Gitu. Dan ya ini gabungan antara hal yang gue udah pengalaman dan hal yang gue suka. Oke. Jadinya Oke. ya udah walaupun pada akhirnya gue nggak selalu misalnya dalam satu periode gue nggak ngurusin politik sama sekali Iya, gitu pernah. Tapi gue tetap akhirnya komen, tetap akhirnya mendalami itu gosip. Termasuk pas misalnya gue bikin asumsi itu ya, itu kan dalam periode yang beberapa tahun gue nggak ngerjain politik sama sekali, gitu. Cuman ngobrol doang dan lain-lain. Gua itu pernah dulu bro bikin channel masak gitu misalnya. Gua pernah ngurusin brand apa tepung, keju segala macam gitulah bahan-bahan bakery gitu gua pernah urusin. Dan ada beberapa yang corporate juga gua pernah urusin lah. Tapi akhirnya gua merasa kreativitas itu lebih cepat di politik gitu loh. Iya. Karena adrenalin ini terpacu terus kan. Karena Betul. kayak kata lu tadi serial gitu kan. Betul dan apa namanya ini tantangan juga buat kita gitu ya sebagai orang yang bekerja di industri ini adalah untuk sebenarnya bikin sesuatu yang baru dalam proses marketing politik gitu loh. Karena kan kalau marketing politik kalau lo mau yang konvensional ya begitu aja gitu ya. Nah sekarang gimana caranya lo meyakinkan klien lo untuk berpromosi, berkampanye dengan ini sesuatu yang beda gitu. Mau gua tanyain nih. Ini balihonya Sahroni itu menurut gua cukup ini out of the box atau agak goblok sih kata gua. Ini orang nyarinya ini calon DPD RI apa gitu nggak ada logo partainya gitu. Bener. Jadi gini, ini gue ceritain ide gue. Ide gue dari sejak gue nyemplung di industri ini adalah memang idealisme gue adalah memang switch pelan-pelan lah, ngegeser pelan-pelan perilaku orang yang tadinya milih kepala daerah atau milih kandidat itu dari duit, dari amplop, itu bergeser ke yang lain lah gitu. Pelan-pelan nggak bisa itu ikhtiar kita lah bro, gue juga nggak bisa tiba-tiba gue geser langsung dari duit ke ide, nggak bisa harus pelan-pelan. Intinya kalau di gue adalah geser dulu dari duit yang bener-bener duit kertas gitu atau amplop jadi yang lain deh kayak gitu intinya. Nah makanya mulai itu gue geser sebisa mungkin ya jumlah pertama ya, kalau misalnya tadinya ngasih 100.000 ke ada klien gue gitu, wah kalau bisa digeser lah jadi 50.000 sisanya kita bikin alat peraga aktivasi apa gitu misalnya gitu kan. Terus misalnya dari 100.000 kita geser lah kita bikin instalasi air gitu. Ya tetap maksudnya untuk kebutuhan warga gitu ya, untuk kepentingan mereka juga gitu, tapi lebih yang nggak duit gitu loh, yang nggak transaksi duit gitu kan. Terus digeser lagi mulai ke sesuatu yang seru-seru ya kan, dari duit misalnya ke baju kampanye yang lebih bagus misalnya. Iya. Sesimpel itu aja gitu. Yang kan. levelnya kayak Supreme lah. Nah, iya. Mahalan. Batanya aja mahal. Jadi ibaratnya gue kemarin bikin baju kampanye tuh yang udah level 50.000 satu. Yang bagus. Yang bisa lo pakai jalan-jalan. Kayak inilah ya. Yang bisa lo pakai jalan-jalan. Abis itu geser lagi ke
ke diskusi yang lebih asik gitu ya, diskusi yang lebih seru gitu. Terus geser lagi ke alat peraga yang lebih seru mulai. Iya, gitu. Ya itu tadi yang kalau lo sebut Ahmad Sahroni gitu ya, alat peraganya gue bikin out of the box banget gitu. Topinya warnanya agak dongker gitu. Jadi baliho pertama gue inget banget dia cuman nongol, cuman ada angka 1 gede ya kan di balihonya, terus dia ngintip di balik angka 1 itu. Jadi angka 1 di dalam angka 1-nya ada muka dia dikit. Ya lu bayangin angka 1 kan kecil ya proporsinya gitu ya. Nah itu ada dia, muka dia satu di dalam itu. Sedikit ya. Itu pertama. Abis itu dia keluar dia sendiri, Ahmad Sahroni, nggak pakai partai, nggak pakai apa. Makanya orang nggak tahu nih orang mau jadi apa ya. Gitu kan. Tapi jadi perbincangan paling nggak yang pasti. Jadi kan psikologinya jelas sebenarnya bro. Orang ini siapa? Sekarang internet udah gampang dan macam, orang tinggal search gitu Ahmad Sahroni siapa gitu. Jakarta ya. Asal landing page lo aman, bagus, ya lo dapet gitu bahwa dia adalah ini, mau nyalon ini gitu. Terus mulai keluar ada partainya gue bikin, tapi nggak ada fotonya translucent. Fotonya tuh bayang-bayang aja gitu. Terus mulai kontestasi nih, udah mulai kampanye yang terbuka. Nah ini makin gila gue, nggak pakai fotonya dia, foto nenek gue lihat. Foto nenek-nenek, nggak ada partai, nggak ada mau nyalon apa dan segala macam. Gue ingat gue bikin kopinya itu ada lagi nih. Dari semua anggota DPR yang cuman Ahmad Sahroni yang selalu balik ke dapil 3. Oke. Jadi dia dapil 3 anggota DPR cuman Ahmad Sahroni gitu. Jadi ya sebenarnya lo nggak perlu bilang Ahmad Sahroni mau anggota DPR dari dapil 3, nggak perlu gitu. Lo pasang aja balihonya di dapil 3, ya udah itu dapil 3 gitu. Ya nggak mungkin orang dapil Jakarta Selatan nyalon di situ masang baliho di situ kan? Ya ada sih yang mungkin kira sampai bandara bro, sampai provinsi sebelah. Itu satu Jakarta sampai Banten ya gitu ada Davin Kirana. Iya itu aja gitu. Jadi ada orang nggak gini loh. Orang makin lama makin pintar, informasi makin lama makin gampang diakses gitu. Jadi ya lo sebenarnya ini teori lama kok. Orang kalau penasaran tuh justru lebih inilah justru kalau mereka mau cari sendiri lebih resep lah di kepala mereka gitu. Karena sisanya lo ngelihat lewat jalan, oh si ini ini siapa? Ya lo kan inget dia kan sebenarnya gitu loh. Ya didukung lagi dengan activation yang lain gitu, ngevlog lah apalah gitu-gitu. Apalagi Jakarta kan akses internetnya bagus. Betul. Orangnya udah melek kan teknologi. Betul. Dan banyak kantong-kantong suara itu sebenarnya di Jakarta juga nggak transaksional juga sebenarnya. Kayak perumahan gimana lu mau nyiram, nggak mungkin gitu kan. Kalaupun nyiram nih dalam artian ini ya money politik gitu. Karena banyak politisi kita masih menganggap itu sebagai metode yang paling efektif seperti yang Iman. Ya mungkin masih paling efektif sekarang. Iya. Gue nggak bisa bilang banyak yang menganggap paling efektif. Mungkin gue juga sekarang menganggap itu masih paling efektif mungkin ya gitu. Ya itu tadi. Tapi lo bilang banyak kantong-kantong yang nggak bisa digituin. Di dapil yang tadi misalnya kita sebut dapil 3. Dapil 3 kan lo ke perumahan-perumahan kayak Gading gitu terus yang Cengkareng, Pik dan segala macam. Pik, Pintu Indah Kapuk masuk ya. Yang apa namanya perumahannya Pak Ahok gitu-gitu. Mana bisa disiram? Mau siram Pak Ahok. Siram berapa? Lu siram balik lo. Iya lo nyiram 5 juta satu itu kan. Disiram balik yang ada. Nggak bisa gitu. Atau lo mau mau nyiram orang-orang yang sebenarnya ideologinya tuh kuat gitu, itu juga susah. Gitu kan. Jadi dari itu kantong itu juga banyak kan Mbah Priuk segala macam. Iya. Kan gitu. Nah itu makanya memang lo harus mikro lah kalau lo jadi konsultan lo harus metainnya mikro, nggak bisa
secara luas gitu, lo pemalas gitu ya, wah kampanyenya sama gitu, nggak bisa. Justru dengan ada konsultan itu biaya jadi lebih irit sebenarnya. Nah itu yang gue bilang. Iya. Jadi gue selalu bilang ini gue tuh mungkin biaya gue mahal, mungkin, tapi keseluruhan lo akan lebih irit. Lebih irit, lu nggak akan nembak sembarangan. Lo nggak membabi buta Iya, gitu kan. Dan di saat tertentu kita juga dalam pekerjaan gue, dan tentu gue yakin lu juga melakukan, udah Pak jangan maju lagi, udah. Iya, Lu benar. nggak akan menang udah. Benar. Kalau Nggak akan ada yang bisa lu perjuangkan. Dan secara bisnis buat gue itu merugikan. iya. Tapi itu kewajiban gue sama orang yang gue bantu. Ini kan bedanya kita dari tim sukses ya. Gue selalu gue tuh sebel kalau dibilang Iman tim suksesnya sini ya. Gue bukan tim sukses. Gue konsultan. Gue bilang gitu. Gue orang bayaran. Gue dibayar, iya kan? Kalau konsultan, kalau tim ses bisnis modelnya keberlanjutan itu kan. Nah ya kalau tim ses tuh kan ngomongnya nggak dibayar, padahal memang nyari ada bayaran. Iya, gitu ya. iya. Jadi sebisa mungkin memang kompor-komporin segala macam lah. Mantap, Pak. Mantap bang, keren. Mantap. Maju bang, pasti menang lah ini segala. Waduh. Iya, gue pernah di suatu acara kondangan bro, si calon ini nyanyi, suaranya fales banget, orang udah muak gitu di situ, gue liatin banget mukanya. Terus penjilat-penjilatnya ini, mantap Pak, tambah lagi, Iya. tambah lagi. Wah kalau di Sumatera dulu Di Sumatera ya sama gitu. kalau gue megang udah pasti ada sesi latihan nyanyi, Iya, sumpah. iya. Gitu. Ada sesi latihan nyanyi, jadi at least nggak jelek-jelek banget gitu. Wah bingung, di Palembang apa dia, apa latihan nyanyi organ tunggal segala macam, buat apa gitu. Ya gue bilang ya biar bagus, biar nggak malu-maluin gitu. Kan kalau biar orang nggak terpaksa tepuk tangan, gitu kan. Biar orang nggak, ya dia nyanyi aja. Aduh, gitu. Siksaan nih. Biar orang tuh denger lo nyanyi tuh at least oke lah. Oke, nggak ganggu gitu. Nggak ganggu, gitu. Nggak terpaksa. Aduh, gitu kan. Gitu, iya. Pahit nih, gitu kan. Itulah bedanya, balik lagi itu bedanya kita konsultan profesional sama tim sukses gitu. Tim sukses selesai kontestasi ya sudah gitu. Kayak kalau konsultan selesai selesai kontestasi ya udah selesai. Masuk gitu. barak. Nggak cawe-cawe bos. Kalau lo jadi tim sukses kan lo tuh kayak aduh ini harus gue harus dukung. Kalau gue pindah dukungan gue geli terus Nggak mungkin gue jadi oposisi dong. kayak sekarang contoh waktu pilpres kan gue dibayar sebagai gue nggak bukan konsultan sih, gue bikin konten kan, Bikin konten. bikin iklan segala macam, tapi memang saat itu ya sebagai agency atau orang profesional ya lo harus dukung klien lo lah, ibaratnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi sekarang udah menang segala macem, gue adalah kebijakan-kebijakan yang aneh gitu ya, yang nggak benar dari pemerintah sekarang. Ya gue ngomel dan segala macam. Nah, lo dibikinin konten buat Pak Jokowi kan dulu kan. ya gue bikinin konten, terus dia udah menang, terus sekarang udah menang ada kebijakan yang aneh-aneh, ya gue komen gitu. Gue komen, wah apaan sih nih kerjaan jelek banget nih kabinet lalala gitu. Orang yang nggak ngerti, mamam lo segala macam, apa namanya nyesel kan lo Jadi segala cebong. macam. Terus ada orang yang nggak ngerti juga tapi dari pihak sebelah, wah gimana sih lo kemarin udah makan duitnya sekarang lo ini segala macam. Lah lo nggak ngerti. Gue nggak makan duit dia, gue makan duit karena gue kerja. Exactly. Iya. Kalau gue nggak kerja ya gue nggak makan duitnya dia. Iya. Emang dia mau ngasih duit kalau lu nggak kerja? Betul. Dan gue memilih posisi seperti ini gitu, memilih misalnya dalam kontestasi gue memilih posisi gue sebagai konsultan profesional, ya biar gue nggak makan hati sih sebenarnya. Iya nggak sih? Terlalu sering kecewa dalam politik juga. Iya, gue karena gue udah lama di politik, jadinya gue tuh kayak gue nggak mau kecewa. Gue udah tahu ininya dan ininya, jadi gue nggak mau bikin malu diri gue sendiri lah intinya gitu. Mendukung dengan membabi buta tuh gue nggak mau gitu loh, gitu intinya. Jadi kayak sekarang misalnya gue
misalnya gue mendukung Pak Jokowi dengan membabi buta, sehingga gue nggak bisa mengkomentari kebijakan-kebijakan dia yang mungkin nggak oke sekarang. Ya gue makan hati dong. Ya kan, wah kenapa nih segala macam gitu. Ya dan juga banyak banget teman-teman lu di pihaknya Pak Prabowo kan kemarin. Iya, santai aja juga Santai gitu juga. kan. Intinya gue mau sebisa mungkin gue mau jadi warga negara biasa aja. Ngerti nggak? Walaupun gue berkecimpung di sini, gue sebagai profesional yang udah selesai itu gue menjadi warga negara biasa. Ya dan ini kerjaan gitu. Gue bukan elit, gue bukan Elit tim lokal iya dong. sukses. Elit lokal. Kalau mau jadi gitu sih udah nggak lokal lagi bro. Asik. Iya. Itu gue sangat terkejut juga ya dengan iklan lu yang Kong Huan itu loh bro. Kong gua. Itu gokil sih itu Iya. idenya tuh. Ya, ini adalah yang gue bilang tadi. Lo kalau mau jadi konsultan marketing politik, lo nggak bisa memang spesifik di marketing politik. Enggak, Nggak harus bisa. belajar yang lain. Kenapa rekreasi akhirnya bisa bikin iklan seperti itu? Ya karena kita biasa bikin iklan model-model begitu buat korporat. Gue biasa bikinin iklan yang ngehe-ngehe buat Bukalapak, gue biasa bikin iklan yang aneh-aneh buat Ramayana, buat tiket.com dan segala macam. Ya ini another korporat aja menurut gue gitu, another klien aja gitu, sama aja. Gue juga treatment mereka lo ya tetap lo bayar di depan 50% sama persis gitu. Karena bikin konten ya. Iya, dan gue tidak mewajibkan juga yang bikin iklan ini semua akhirnya waktu itu dukung Pak Jokowi gitu. Tapi memang kalau gue pribadi, once gue pegang, gue harus dapat feel-nya sehingga gue memang harus ngedukung dia. Kayak Mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya, Itu bagian dari pekerjaan lo ya, Iya, gitu. iya, iya. Mau nggak mau gitu. Saat lo Kewarganegaraan lu tunda lo untuk jadi pekerjaan. lo jadi tentara bayaran tuh kan lo udah namanya tentara gitu. Iya. Ya walaupun ada ya tetaplah gue waktu ngerjain kemarin itu kan selain iklan kan gue juga ngerjain beberapa campaign kayak digital campaign dan lain-lain. Prinsip gue memang ya tidak boleh hoax, tidak boleh menyerang sara, tidak boleh bikin hal yang aneh-aneh gitu. Dan lu selalu declare ya, lu bantuin siapa gitu. Declare dan selalu dibayar bantuin siapa. Iya. Apa yang membuat lu declare? Kan banyak orang tuh yang nggak mau declare juga bro. Kalau lu selalu, gue lihat lu Pertama agak konsisten nih. gue mau konsisten bahwa gue adalah orang bayaran atau gue adalah konsultan gitu. Sehingga gue gue mendingan dibilang orang bayaran dan segala macam dibanding dibilang tim sukses. Oke. Gitu. Yang once lo pindah haluan lo dibilang kutu loncat. Kalau konsultan profesional once lo pindah haluan ya sudah memang kerjaan lo begitu kan. Billnya dari sana, billnya dari sini. Dan makin bikin gue laris juga jadi siapapun bisa hire gue. Iya, tergantung invoice. Iya. Kalau gue waktu itu tergantung pertama duluan, yang kedua tergantung feel sih sebenarnya. Tetap harus ada feel. Harus ada value-nya. Jadi kayak waktu pilpres yang berbarengan sama pileg, ya gue bilang nih klien gue bikin kontennya begini ya. Nih, gitu. Gue jelasin nih konsep gue begini. Jadi ya adalah misalnya contoh ya, ada klien pileg gitu misalnya. Saroni gitu contohnya. Waktu lagi kampanye pileg, gue juga mikir gimana caranya gue naikin konten-konten seru yang baliho-baliho ini di sosial media gitu. Apa gue taruh aja, terus gue bilang dukung Sahroni dan lain-lain. Apakah begitu atau gimana caranya? Ya akhirnya gue mendapatkan cara adalah gue membahas konten itu gitu. Guys, nih ya, ini gue di order untuk bikin ini. Gue bikinnya begini nih, gitu. Tat gitu. Toh juga misalnya lo pakai cara lain, lo nggak mungkin juga dari konten itu terus lo cari idealismenya dia segala macam. Enggak, itu tugas mereka lah akhirnya untuk nyari di media dan lain-lain. Lu nggak ada kekhawatiran lu bisa jadi lebih terkenal daripada klien lu man. Ini pertanyaan yang
banyak mengganggu orang-orang yang bekerja di industri politik nih. Sebenarnya banyak yang Dan gue ngerasa gitu. ya. Tapi menurut gua jadi asik. Kenapa jadi asik? Karena akhirnya ntar kita dicari orang, rebutan orang. Gue dipegang sama dia kan, dia terkenal. Iya. Gue bisa ikut terkenal gara-gara gue dipegang dia. Kayak Oke. kayak gini loh. Ini di dunia agency itu tuh salah satu agency yang gue kagumi adalah tetangga kami nih, sama-sama di Bangka. Itu Makna Kreatif. Itu terkenal banget, Ernanda Putra. Iya. Dulu ada Kinan Pierce. Itu mereka kalau lagi handle klien produk, itu bukan lagi, ya biasanya kalau ada produk dibikin iklan, agensinya nggak perlu kelihatan lah, kalau bisa jangan kelihatan gitu. Ini mereka jelas-jelas kalau misalnya handle produk, misalnya Tokopedia X Makna, jelas kolaborasinya Ditonjolin di depan, ya. dikedepanin gitu. Atau misalnya Timex X Makna, itu menurut gue keren banget sih mereka gitu, karena saking kuatnya Brand brand mereka. mereka. Jadi itu jangan-jangan kalau gue punya brand gitu, gue akan begging untuk di handle sama mereka, untuk collab sama mereka, karena ya bisa naikin, bisa jadi ajang promosi juga. Dikerjain mereka tuh bisa jadi tools promosi tersendiri gitu. Ya, ada channel tersendiri ya. Bener gitu. Ya rekreasi beberapa kali juga gitu sih. Ya, Makanya gue bilang, gue untuk nguatin brand rekreasi adalah ya ini rekreasi yang bikin ini. Akhirnya klien-klien juga mau dong dibikinin gitu. Mau dong, ya mereka nganggapnya sekalian digedein sama Iman dan lain-lain gitu. Jangan bermental tim sukses ya justru ya. Iya. Tim sukses kan nggak ketahuan banget nih, banyak dan siluman ini kan. Iya. Tahu-tahu deklarasi aja kan. Bener. Nah ya udah pokoknya ya nggak ngaku dibayar, wah kami ini buzzer gitu kan. Wah enggak lah, kita mah ini, padahal dibayar kan, kita tahu gitu. Iya, gue nggak bego. Iya, emang lu nganggep orang-orang bego apa gitu kan? Bela babi buta nggak dibayar tuh kan, nggak mungkin lah gitu. Gue sebel aja tapi bukan bego bro. Iya. Tapi ya udahlah, itu jalan masing-masing ya. Iya. Gue kan kadang juga dihujat gitu ya. Kok lo bilang sih bahwa lo dibayar untuk bikin ini? Lah gimana emang dibayar gitu loh. Fair. Kok lo masih mengkritisi ini sih, kan lo udah makan duitnya. Lah gue bilang, ya gue kerja, gue ini profesional gitu. Bukannya ngarap-ngarap duit dari apa-apa Ya gitu. karena di politik lebih sensitif ya, Iya. gitu kan. Ya kita kan tugas kita gitu, mau bikin ini jadi industri yang sustain, mau bikin ini jadi industri yang punya standar, yang punya red card yang udah plug bagus dan segala macam. Kan kita semua maunya begitu kan. Yang lebih measurable, countable gitu ya. Iya. Ya sudah, ya mau nggak mau kita harus ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. Nih ada pertanyaan lagi nih Man, yang buat gue sendiri itu agak berat menanyakan dulu nih. Tapi gue harus tanyakan. Jadi lu sama Asumsi gimana hubungannya Man? Nih pertanyaan klasik ya, gue sejak kapan ya? September apa Oktober gue lupa. Gue udah nggak diasumsi, keluar full dari struktur, dari kepemegang saham gitu. Gue keluar full gitu. Dari kepemilikan juga. Iya, dari kepemilikan gue keluar full gitu. Kenapa? Ya sebenarnya udah gue jelaskan waktu gue cabut gitu ya, bahwa Asumsi dan gue itu saling menyusahkan gitu. Gini, gue itu habitat aslinya adalah konsultan, seperti kita cerita tadi ya, dari dulu konsultan. Orang bayaran, iseng bikin Asumsi, iseng banget. Namanya aja Asumsi, kurang iseng apa bos? Ya kan? Assume to be true. Bikin Asumsi iseng, tiba-tiba membesar gitu ya. Alhamdulillah membesar. Dan pada akhirnya Asumsi menjadi media yang didengar orang, yang berpengaruh, dan harus jadi media yang benar gitu loh. Media yang
sebenar-benarnya gitu media kan. gitu ya. Nah, di persepsi gue media yang sebenar-benarnya adalah media yang tidak partisan, ya kan, objektif, ya netral, nggak ada media netral ya. Cover both side lah ya. Ya objektif lah intinya dari segala macam. Dari mulai operasionalnya mereka, dari mulai cara mereka naikin berita, cara mereka milih angle dan lain-lain, sampai strukturnya itu di kepala gue, ya gitu. Jadi anak yang gue lahirkan ini, bayi yang gue lahirkan ini, gue maunya dia menjadi sebuah media yang benar-benar media dari A sampai Z gitu. Nah, kalau ada nama Iman Syafei di strukturnya atau di kepemilikannya, itu asumsi bukan jadi media yang sebenar-benarnya menurut gue gitu. Karena Iman Syafei bisa. Karena Iman Syafei adalah orang yang sering sekali jadi partisan. Ya. Gitu. Orang bayaran tadi. Orang bayaran, kalau lagi ada kontestasi Iman jadi orang bayaran. Gitu. Dan itu nggak boleh begitu, walaupun gue nggak pernah bikin asumsi itu jadi atau memanfaatkan asumsi jadi untuk ini untuk itu tuh nggak pernah gitu. Bisa kalian cek semuanya selalu proporsional dari awal sampai akhir gitu kan. Itu Pak Surya biasa aja bro. Iya. Gua nggak tahu orang ya. Gua nggak tahu bagi orang. lu ya, ini bagi lu ya. Cuman kan bisa dilihat sendiri Iya, kok eksekusinya bagaimana ya saudara-saudara gitu. Apakah benar-benar objektif apa enggak gitu. Iya. Nah sudah akhirnya asumsi disusahkan oleh gue dalam hal itu. Apalagi asumsi itu kan ini pikiran asumsi disusahkan oleh lu ini muncul dari lu apa dari pihak asumsinya? muncul sendiri? dari gue. Oh, oke. Muncul dari gue dan karena asumsi itu gini, bisnis media kan susah banget. Either lo bener-bener punya orang kaya yang kayak Pak Surya gitu ya, atau siapa, atau lo main valuation game kayak media-media baru sekarang kayak IDN dan lain-lain gitu, atau narasi. Nah, once lo mau main di valuation game ala startup sekarang, lo memang bener-bener harus punya story, punya sosok yang ya media sebenar-benarnya tadi gitu loh. Lo harus punya icon yang benar-benar pure orang media, Sebagaimana adanya ya. sebagaimana adanya gitu. Dan gue nggak bisa gitu karena gue Bukan ikon media. bukan icon media. Pangeran Siahaan bisa banget karena dia memang orang media dari lahir sampai sekarang, dia orang media gitu. Nggak pernah punya pengalaman atau tidak dikenal orang untuk jadi konsultan, nggak pernah bantuin ini itu dan segala macem. Bola terutama. Iya dari presenting doang kan orang media gitu. Dia penulis, dia jurnalis, pernah jurnalis lapangan juga gitu. Jadi ini punya sosok yang oke banget gitu loh. Ini ada gue, nah ini yang rusak gitu. Dan walaupun juga ini bukan dari gue, tetap aja nanti terus-terusnya kan akan menghambat. Akan menghambat. Asumsi juga menyusahkan gue. Kenapa? Karena ya gitu tadi, orang gue lagi kerja nih, jadi konsultan. Mereka tahu gue punya asumsi. Udahlah, naikin lah di asumsi, ya kan, gampang lah. Ada asumsi kan, lo punya media kan, segala macam gitu. Kalau konsultan kebanyakan yang punya media atau misalnya mafia media gitu, enak aja kan ngomong, iya saya punya media untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah gue nggak mau. Malah bagian dari servis. Betul. Gue nggak mau terjebak dalam hal itu. Dan gue nggak mau disusahkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Sekarang itu lembaga-lembaga survei lokal pun di daerah itu bro, itu kebanyakan yang punya sekarang adalah perusahaan-perusahaan media bahwa oplah korannya turun segala macam gitu. Betul. Kayak gitu. Nah ya sudah akhirnya ya udahlah. Itu kalau orang udah, gua kirain lu berantem bro sama Pange. Sekolahnya agak menjauh nih akhir-akhir ini. Ya menjauh sibuk masing-masing lah gitu ya. Mau deket gimana? Mau gimana sih indikator orang jauh sama deket? Gak kata orang sih, gua kan dengerin kata netizen. Enggak lah. Enggak berantem udah tua. Masih kapan lo terakhir WA sama Pange?
Bukan WA-an ya. Telepon. Party bareng malah. Sebelum corona ini kali ya. Party bareng ya, masih pernah gitu. Cuman ya balik lagi kita ya gue sendiri mau sama siapapun juga ya sedihnya ya mungkin ya sekarang sedihnya memang orang kayak gue gitu ya memang susah kalau untuk bersosialisasi teman sekedar untuk ngobrol, gosip, nongkrong, party bareng tuh udah susah sekarang gitu kan. Waktunya udah lewat juga bro. Iya, gue selesai kerja, gue selesai nemenin klien gue pulang ke anak gue gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau dibilang orang, wah lo menjauh dari sini. Ya basically gue menjauh dari siapapun sih, dari kehidupan gue sebelumnya kayak gitu. Ya realistis aja ya nggak sih? Kalau misalnya lo udah punya keluarga gitu. Jadi nggak ada berantem, nggak ada ribut-ribut, ya asumsi akan selalu gue dukung, ya. Kalau orang detail ngelihatnya ya tiap hari atau berapa ini juga gue masih sering nge-retweet asumsi dan lain-lain. Dan lu juga nggak bikin media baru juga kan? Enggak. Jauh lah gue dari bikin media baru gitu. Ya kecuali gue tiba-tiba sengklek gitu ya, gue bikin media untuk keperluan kerjaan konsultan gitu. Iya. Cuman enggak sih, gitu. Kalau gue sih ya gue nggak tahu ya ini total politik bakal kayak apa ke depannya bro. Iya. Menurut gue sih, gitu kenapa gue jadi ini? Nggak. Menurut gue gini. Menurut gue lu ini waktu gue pertama kali ketemu lu sama Panji itu ya. Kenapa akhirnya menurut gue ya, akhirnya Panji juga akhirnya follow up untuk ngobrol sama lu, abis itu dia beberapa kali nanya lu adalah memang karena lu punya sosok yang unik gitu untuk mengomentari ini gitu ya, ngakak-ngakak dan segala macam. Ngakak-ngakak ala om Sumatera banget lo ya. Om Sumatera. Lo tuh Sumatera banget bro. Sama bro. Lo enggak, tapi lo menurut gue lo beruntung gitu. Kesumateraan lo tuh nggak hilang. Iya. Karena gue hilang. Iya, lu nggak, gue ngira lu Sunda lo pertamanya bro. Exactly. Ya, memang ada Sundanya. Memang ada Sundanya. Tapi kalau orang kan lu gede di sana kan? Iya, gue sampai SMA gue baru kuliah ke sini. Iya. Tapi gue hilang logat. Oh iya, hilang. Gue kalau ngomong bahasa Palembang tuh tidak bagus lah gitu kan. Iya. Jelek kan? Iya. Udah jelek gue ngomong bahasa Palembang. Kalau gue sehari-hari masih bahasa Minang bro. Nah, gitu. Gue kalau ngomong Palembang masih lancar, bahkan bahasa Kayu Agung yang lebih kabupaten lagi gue bisa. Tapi diketawain orang. Karena logatnya hilang. Udah nggak genuine ya dianggapnya ya. Iya, gitu. Dari muka pun hilang. Oh, kalau dulu Palembang banget, bro. Gitu. Kalau dulu tuh gue inget banget dulu pas pertama kali ke Jakarta, gue sering diketawain orang karena kita tuh sebagai orang-orang Sumatera tuh pemilihan katanya kan kadang-kadang aneh. Iya. Gitu itu TV kerasin gitu. Kerasin. Kami tuh orang Sumatera ngomong pulpen tuh pena. Benar. atau kita tuh kalau ngomong gini, kawanin gua makan dong. Iya. Diketawain gua. Oh, apaan kawanin gitu. Kalau Sumut tuh kan E-nya semua kan? Iya. Kalau Minang juga hampir semua itu. Intinya pemilihan kata kita sih sebenarnya kayak temenin itu. Temenin gue dong. Iya. Itu tuh kawanin dong gitu. Iya. Kawanin gue itu diketawain orang, bro, gitu. Pinjem pena dong. Anjing, pena lo mau menulis halus kasar pakai pena gitu. Ini rendang dipanasin. Hah? Iya. Rendang ikan asin. Makanya gitu. Diangetin kan harusnya. Nah, itu tuh dulu masih begitu kita. Ada temen gue naik mobil bro, macet di jalan di Jakarta sini kan. Satu orang turun tiba-tiba, dek jangan turun, kata supir taksinya. Kata yang di mobil, biarkan saja mas. Keras hatinya itu. Keras hati bos. Sampai dulu waktu gue pernah di Bandung waktu itu naik angkot, gue nyetop itu stop itu orang pada ngeliat kenapa anjing ada stop, ada bannya pecah atau ada kucing atau segala macam gitu. Harusnya kiri kan gitu. Ini stop, kalau di Palembang ya stop tak stop gitu. Kalau di tempat gue
si Koce dah. Nah. Di sini dah gitu kan. Sini. Palembang tuh stop gitu. Jadi ya gue masih mengalami hal-hal seperti Iya, pemilihan diksi ya. Diksinya beda ya. Nah mungkin karena yang tadi ya menyambung ke yang kita obrolin pertama kali, gue denger si Panji dan akhirnya mengubah mindset gue gitu. Gue harus ini, gue berusaha keras untuk akhirnya blend in sama culture di sini. Dia anak Jakarta banget sih ya. Jakarta banget gitu, anak metropolitan Anak banget. Gons dia. Yoi, Gons. gitu. Kalau gue sih Total Politik ini tujuan gue cuma mau bikin channel yang ingin gue tonton aja sebenarnya. Iya. Nah jadi gue mau wawancara orang kayak lu, politisi. Tapi balik lagi ya, tapi lu berpotensi untuk jadi ya orang yang benar-benar jadi pengamat yang benar gitu. Apalagi lo kuliah tadi sosiologi jelas gitu loh. Maksudnya lo akademisi dalam hal ini. Kalau gue ngobrol sama lo juga sering mengeluarkan teori-teori teori-teori akademis gitu ya, ya kan? sekolahan. Teori-teori sekolahan gitu yang kalau ketemu orang lapangan gue pakai jurus sekolahan. Kalau ketemu orang sekolahan gue pakai ilmu lapangan, bro. Itu bagus tuh. Lo misalnya jadi pengamat ngomong di TV, lo bisa ngomong pakai bahasa sekolahan. Gue nggak bisa. Gitu. Jadi lo punya menurut gue ya lo punya potensi di situ gitu. Oke, udah berapa lama, bro? Gila, rekor ini. Loh. Thank you banget. Thank you Bro Iman lagi dan lagi nih. Keren. Gak habis-habis. Makasih banget nih ceritanya, banyak pelajaran yang bisa gua dapet juga. Siap. Nah, mudah-mudahan lu semua juga mendengarkan mengikuti lah experience-nya beliau ini, dan menurut gua ya kedepannya harus makin banyak ya orang-orang kayak lu man yang bisa ngasih insight di politik, ada cita-cita di politik walaupun lu bukan politisi. Jadi yang ingin gue sampein bahwa sekarang sih dikit ya. Iya. Dikit, bro. Bahwa begini, bro. Orang itu yang punya cita-cita politik itu bukan hanya politician. Banyak orang juga punya cita-cita politik dan tidak hanya satu jalan mewujudkannya. Betul. Gitu loh. Dan harusnya memang semua orang punya cita-cita politik. Ya. Gitu. Oke, jumpa lagi di podcast politik selanjutnya. Ikutin terus Total Politik. Dah. Bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.